mata bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat siang teman-teman. Siang bisa sore sih. Selamat datang lagi di Cool kita sore hari ini di Cool Faithfulness ya. Hari ini kita dilayani sama Kak Abed nih. Belum on mic. Nah, halo, selamat sore, selamat siang menjelang sore teman-teman. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi, jangan bosan-bosan dengan kita ya. Karena kita katanya selalu ngangen nih. Oh, bukan. Itu buat Vale kepada ayangnya doang ya. Jadi guys, hari ini spesial karena kita akan belajar bersama-sama satu hal ya. Apa itu? Dan belajar apa? Saksikan nanti ya. Pasti kita penasaran ya, karena kita mau belajar apa sih? Lihat tuh. Vale aja udah senyum-senyum sendiri dari tadi tuh sambil mangkuk kepalanya di tangannya loh guys. Artinya mau ready banget, betul apa betul, ya kan? So guys, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Queen Via Zovanka Dante. Silakan. aku saya. Ya, guys, tampaknya Queen lagi lost connection atau ngilang anaknya ya. Yuk kita awali dalam doa ya. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sore yang indah Tuhan. Dimanapun kami berada, itulah anugerah yang terbesar bagi kami Bapak. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Roh Kudus sertai kami, supaya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya selalu memuliakan nama-Mu saja Bapak. Dan yang akan menyaksikan via YouTube semakin diberkati oleh kebenaran firman-Mu saja Bapak. Pimpin sertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan dari dalam tangan-Mu saja ya Yesus. Di dalam satu nama yang agung Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama katakan. Amin, amin, amin. Kita akan memuji Tuhan. Ya silakan kita ekspresikan pujian kita di rumah kita masing-masing. Kasih tos kanan kirimu bilang kau lebih daripada pemenang. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Come on. Mari tepuk tangan bersama buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan ya. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang sungguh besar ya. Kita punya Allah yang besar, yang tak tertandingi ya, dimanapun itu ya. Sebab Allah kita adalah Allah yang esa. Allah kita adalah Allah pemilik langit dan bumi. Ya, kita akan melanjutkan pujian kita selanjutnya. Mari kita tetap hati sukacita, kita tetap punya kerinduan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Silakan. Shout haleluya. Lebih dahsyat lagi umat tebusan Allah, katakan amin. Woo! Come on. Hey, hey. Clap your hands everybody. Yes,
Tidak ada yang lain yang kita mau buat hari ini. Cuma memuji menyembah Tuhan. Amin. Segenap hati dan jiwa dan pikiran kita mau memuji Tuhan. One more time, say. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak langitnya. Dengan segenap hati. Oh, sekali lagi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, raja Mari lagi katakan raja keagungan. Engkau layak, tidak ada orang yang lain seperti Engkau. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang tak tertandingi oleh Allah manapun juga. Puji Tuhan ya. Kita patut bersukacita. Kita patut bersorak-sorai. Sebab Tuhan baik, sangat baik dan teramat baik bagi kita semua. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam penyembahan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu, ku lakukan. Oh, Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi dengan segenap. Oh, aku mengasihi Yesus dengan segenap
siap Bapak Ibu Saudaraku sendiri katakan, aku mengasihi. Nyanyi dengan segenap hati kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kami mengasihi Engkau Tuhan segenap. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan, ku renungkan firman-Mu siang malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan, oh hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sama-sama kita bangkit berdiri kembali, angkat tangan kita, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, oh ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, oh ku pegang dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sore hari ini siapa mengasihi Tuhan lebih lagi? Siapa mau mengerjakan firman Tuhan yang dalam hidup kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Lewat pujian ini biar menjadi komitmen kita kepada Tuhan pada hari ini. Sampai seumur hidup kami Tuhan, biar hidup kami tetap menyenangkan Tuhan. Biar hidup kami tetap melayani Tuhan. Biar kami beri hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau ini menjadi kerinduan kita, mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Lagi Bapak Ibu Saudaraku katakan, ku renungkan firman-Mu siang. Kami pegang Tuhan firman-Mu dalam hidup kami dan kami mau melakukannya. Oh, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Katakan, hanyalah untuk menyenangkan
Haleluya Tuhan. Biarlah lagu yang kami nyanyikan Tuhan menjadi deklarasi kami. Menjadi satu tekad iman kami, Bapa. Kalau kami sangat mengasihi Engkau, kalau kami mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bapa, terima kasih, Tuhan. Untuk sore yang indah bagi kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama berunity, Tuhan. Untuk belajar kebenaran firman-Mu. Oh, kiranya Roh Kudus memberkati kami, memberikan kami pewahyuan. Memberikan kami penafsiran yang paling sederhana. Sehingga kami dapat mengerti, Bapa, kebenaran firman-Mu yang ditaburkan bagi setiap kami. Kiranya Engkau berikan kami, berikan hati kami, telinga Tuhan, berikan kami telinga-Mu, berikan kami hati-Mu Tuhan, untuk mendengarkan dan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa, sampai seluruh dunia mendengar akan Injil-Mu Bapa. Oh, bersabdalah bagi kami Yesus, sebab kami mau belajar sesuatu hal yang baru daripada-Mu saja Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat sore semua. Puji Tuhan. Sore ini kita berkumpul. Kita boleh bersama-sama ya akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin, aku yakin dan percaya, kita semua bakal memperoleh sesuatu hal yang baru dari kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini, topik kita kali ini mengenai the words of God. Words ya. Jadi adalah perkataan dari Tuhan. Atau sederhananya adalah firman Tuhan. Ya. Kita akan pelajari satu persatu, kita akan bedah bagaimana sih firman Tuhan itu harus menjadi Injil. Ya, firman Tuhan itu harus menjadi buah yang subur, ya, buah yang berbuah, bibit yang berbuah. Ya. Nah, teman-teman pasti tahu ini, ya. Pasti nggak asing lagi dengan ini, teman-teman. Bahwa firman Allah adalah ya dan amin. Firman Allah adalah ya dan amin. Artinya apa? Firman Allah ya tidak dapat digantikan oleh apapun. Firman Allah sudah dinubuatkan jauh sebelum Tuhan Yesus ada, atau sejak awal mula bumi ini atau dunia ini diciptakan, teman-teman. Ya. Alkitab sendiri ya, sebagai buku ya, ataupun yang versi elektronik ya, terdiri atas 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru, teman-teman. Wah, banyak ya. Pasti. Karena isinya firman Allah semua. Nah, firman Allah bersifat wibawa. Firman Allah berkuasa ya, sehingga tidak dapat ditambah atau dikurangi. Artinya apa? Perkataan yang tertulis dalam Alkitab sudah sah ya, karena itu berasal dari Allah. Ya, kita perlu tahu ya, firman Allah yang menjadi manusia. Ya, firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah tersebut adalah perkataan Allah sendiri. Ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Mungkin kita tidak asing lagi dengan ayat ini. Ya, pada mulanya adalah firman. Berarti jauh dari sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Awal mula penciptaan berasal dari firman. Berasal dari perkataan Allah itu sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi tahu ya, firman itu siapa? Firman itu Allah. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Jadi firman Allah, firman dengan Allah itu sendiri adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia melekat.
Firman itu melekat kepada Allah. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Dan tanpa Allah tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah lah yang menjadi istilahnya motor penggerak, ya, yang menjadi satu patron, ya, untuk menjadikan segala sesuatu. Firman Allah telah ada sebelum dunia diciptakan. Sehingga firman Allah itu berasal dari Allah sendiri. Ya, yang memiliki banyak fungsi yang pastinya merestorasi kehidupan setiap orang tentunya. Ya, jadi firman Allah itu jauh ada sebelum Allah lahir, ya. Yesus lahir tepatnya, ya, di dunia ini. Sejak penciptaan firman itu telah. Ya. So, dari pengertian tadi, ya, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan apa sih, teman-teman? Firman Allah itu apa sih sebetulnya? Firman Allah adalah perkataan Allah sendiri yang dituliskan oleh para penulis, yang diurapi oleh Allah, sehingga ada pewahyuan dari Allah kepada penulis itu dengan hikmat untuk menuliskannya sesuai dengan kebenaran. Jadi hanya Allah yang memampukan para penulis, ya, untuk menulis kebenaran Injil itu sendiri. Injil yang asli adalah Injil yang berasal daripada Allah itu sendiri, yang dituliskan melalui perantaraan penulis, ya, dengan maksud untuk apa? Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Setuju, bilang amin, teman-teman. Ya. Firman Allah itu bukan hasil karya manusia semata-mata. Ya. Jadi firman Allah bukan karya dari penulis itu. Ya. Tetapi firman Allah adalah karya dari Allah sendiri. Sebab di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 dalam terjemahan baru berkata, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Apa yang dapat kita simpulkan? Roh Kuduslah berkuasa menyempurnakan, memimpin, dan menuntun orang dalam memerintahkan Injil Allah. Dan kita perlu tahu, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan dengan tinggal dalam firman Allah itu sendiri. Ya. Firman dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 bersabda, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau kita tetap tinggal dalam firman Allah, kita adalah murid-muridnya Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Pelajari dan hidupi firman Allah. Ya. Sebab firman Allah adalah kebenaran yang ilahi. Dan kebenaran yang berasal dari firman Allah itu memerdekakan kita. Ya. Selanjutnya kita harus apa, teman-teman? Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu apa? Menipu dirimu sendiri. Ya. Menjadi pelaku firman Tuhan adalah apa? Melakukan seluruh firman itu yang tertulis dalam Alkitab dengan sepenuh hati dan dengan penuh tanggung jawab. Melakukan firman Tuhan bukan karena enak. Oh, firman yang ini enak. Oh, firman ini enak. Ya udahlah, gue turuti gitu kan. Gila firman yang gak enak. Ini firman gak enak, udahlah, nggak usah. Lah, kok milih gitu kan. Itu nggak bisa, teman-teman. Makanya seluruh firman Tuhan harus kita ketahui dan kita hidupi. Maka kita akan menjadi pelaku firman Tuhan dengan penuh tanggung jawab itu sendiri.
Sebab tanggung jawab itu berasal daripada Allah. Ya. Dan kita dimampukan itu. Selanjutnya adalah firman Allah itu apa sih, teman-teman? Firman Allah adalah penerang yang sejati dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dalam terjemahan baru berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Firman Tuhan mampu merestorasi kehidupan seseorang sehingga orang tersebut apa? Merasakan kedalaman firman itu yang ditunjukkan oleh sikap dan karakter. Ya. Dan selanjutnya kita bakalan belajar tentang apa sih, teman-teman? Nah, ini. Selanjutnya itu kita akan belajar, akan mengetahui bahwa dampak firman Tuhan itu apa. Kita perlu teguh dalam firman Tuhan. Ya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan akan teguh dalam firman. Artinya apa? Firman menjadi tuntunan dalam kehidupan. Ya. Hidupnya akan dituntun oleh kebenaran Injil. Sebab kebenaran Injil memerdekakan kita, memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan. Dampak yang kedua adalah mendapatkan berkat dan menjadi berkat. Setelah kita menghidupi firman Allah, teguh dalam firman Allah, hidupnya akan berubah dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu nyata, merestorasi, mengubahkan seseorang dalam kehidupan. Ya. Mungkin kita tidak asing dengan ayat ini, teman-teman. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai yang ke-17 berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, maksudnya gimana sih? Kita bedah satu persatu, ya teman-teman. Oh, yang pertama apa? Nah, ini. Yang pertama adalah mengajar. Ya, Titus 2 ayat 1. Ya, dalam Titus 2 ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat. Hanya ajaran yang berasaskan oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Oleh ajaran yang tertulis dalam firman Tuhan. Dalam Alkitab, hendaknya kita mengajar orang dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan mengajari orang tentang kejahatan. Bukan mengajari orang tentang berita yang hoax kita ajarin. No. Ya. Ajaran-ajaran yang seperti itu, ajaran-ajaran yang berita hoax, ajaran-ajaran yang sesat, itu bukan ajaran yang sehat. Ya, ajaran yang sehat adalah berasaskan kebenaran sejati dari firman Tuhan itu sendiri. Ya. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan berarti menegur dengan mengatakan kesalahannya, supaya orang itu dapat berbenah diri, memperbaiki kehidupan. Cara ini harus kita ketahui, ya, bahwa kita harus menegur orang dengan 4 mata. Firman Tuhan berkata, tegurlah orang dengan 4 mata. Artinya adalah tegurlah orang, didiklah, perbaikilah. Hanya Dia dan kita yang mengarahkan. Kita harus mengarahkan kehidupan orang itu. Untuk apa? Memperbaiki. Untuk apa? Untuk orang itu berbenah diri, memperbaiki kehidupannya. Kalau tidak ada orang yang mengarahkan, otomatis orang tersebut tidak tahu apakah hidupnya sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Ya, itu yang perlu kita sadari bersama. Ya, orang lain adalah tanggung jawab kita untuk kita beritakan. Kalau kita nggak punya kerinduan untuk memberitakan firman Tuhan, kasihan sekali orang yang belum mengenal kebenaran. Ya. Karena orang yang belum mengenal kebenaran Injil adalah satu kesempatan kita untuk membawa dia dalam kebenaran yang
ilahi. Dan selanjutnya poin yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Di dalam Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Barang siapa yang Yesus kasihi, orang itu akan Yesus tegur dan Yesus hajar. Tegur dan hajar melalui kebenaran firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah, melalui pengajaran-pengajaran, melalui apa? Nasihat-nasihat. Ya, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Ketika ada orang yang memberikan masukan kepada kamu, janganlah mengeraskan. Firman Tuhan berkata, milikilah hati yang rela diajar dan diarahkan. Jangan cuma mencari supaya kita tuh didengar orang, itu bukan. Bukan juga kita cuma mau, gua mau didengar lo. Ya. No. Hati yang rela diajar dan diarahkan berarti punya kerinduan untuk memperbaiki kelakuan. Ya. Bertobat itu bukan sekedar ya udah maafin gue. Besoknya begitulah. Ya udah maafin. Besoknya begitulah. Nah, itu bertobat atau tomat alias tobat kumat. Iya kan? Ya. Miliki hati yang rela diajari, jadi diarahkan untuk memperoleh jalan yang tepat. Selanjutnya, yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Proses pendidikan seseorang akan terbentuk ketika memiliki hati yang mau diajar, telinga untuk mendengar, dan tekad atau kemauan untuk belajar. So, langkah pertama, miliki hati yang mau diajar tadi di awal. Telinga untuk mendengar masukan-masukan. Untuk mendengar arahan-arahan. Dan kemauan untuk melakukan apa yang sudah diterima. Jangan cuma maunya didengar doang, tapi nggak mau mendengarkan orang lain. Itu namanya omong doang. Ya. Jangan cuma maunya ngomong doang tentang permasalahan hidupnya. Tapi ketika diberi saran, diarahkan, dituntun, diajar, nggak mau untuk belajar, untuk merubah dirinya, untuk merubah kehidupannya. Bahaya sekali jika sudah diarahkan, tapi tetap memiliki hati yang nggak mau rela belajar dan diajar. Ya. Dan pada akhirnya kita harus menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Di dalam Matius 4 ayat yang keempat, dalam versi mudah dibaca, berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, dalam kitab suci ada tertulis, bukan hanya roti yang membuat manusia hidup, tetapi hidup manusia bergantung pada kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Ini jelas sekali bahwa manusia bukan hidup oleh jasmani saja, oleh harta saja, oleh apa yang dipunya saja. Hartamu titipan. Hartamu punya Tuhan. Tuhan yang punya kekayaan itu. Tuhan memberikan berkat kepada manusia, kepada orang-orang yang hidupnya bergantung pada kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Jangan cuma mau cari berkat, tetapi nggak mau cari Allah. Ya, hidup dalam firman Tuhan berarti seluruh kehidupan kita berasaskan firman Tuhan yang hidup dan menuntun pada kebenaran yang ilahi. Jelas sekali ini. Dan selanjutnya kita harus meresponi firman Allah itu sendiri. Apa respon kita? Di dalam Roma 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan,
Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, respon pertama adalah hati yang mau percaya. Hati yang mau diajar. Ya. Hati itu akan menjadi tuntunan. Hati itu akan memberikan kita satu guidance, teman-teman. Karena firman Allah telah hidup dalam hati. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya punya iman terhadap firman Tuhan. Punya iman walaupun masalah tetap ada. Punya iman walaupun mukjizat belum kelihatan. Jangan cari kebenaran diri, tetapi carilah kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Respon orang benar adalah mengerti kebenaran firman Allah, mempercayai firman Allah, dan mendeklarasikan melalui apa? Tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Amin, teman-teman. Ya. Selanjutnya, peran Roh Kudus dalam firman Allah. Roh Kudus itu ada di dalam firman Allah yang diberitakan, sebab Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Sehingga Roh Kudus berperan untuk memberikan pemahaman yang sederhana di dalam menafsirkan firman Allah dengan bahasa sederhana sesuai pergumulan atau permasalahan kehidupan yang dialami. Jadi, ketika firman Allah diberitakan, Roh Kudus berperan untuk menelisik hati kita. Mengoreksi, mengorek sampai dalam. Apakah hidupmu sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum? Apa pergumulan? Firman itu akan hidup, akan nampak, dan akan kamu rasakan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya. Selanjutnya kita mesti apa? Komitmen kepada firman Allah. Firman Allah adalah otoritas yang tertinggi, yakni kebenaran yang mutlak, tidak dapat ditawar. Sehingga firman Allah jauh lebih berharga dibanding dengan budaya, tradisi, dan logika sekalipun. Firman Allah harus menjadi standar acuan kita untuk hidup. Ya, hiduplah sesuai dengan firman Allah. Lepaskan itu yang namanya budaya, tradisi, dan logika, karena itu bersifat dunia. Itu bukan berasal dari Tuhan. Yang berasal dari Tuhan adalah firman Allah itu sendiri. Kebenaran firman Allah adalah mutlak. Tetapi kalau kebenaran budaya, tradisi, dan logika, itu tidak mutlak. Kebenaran budaya, tradisi, dan logika bersifat fana. Tetapi kebenaran firman Allah bersifat kekal. Apa yang dapat kita peroleh? Satu, firman Allah adalah perkataan Allah sendiri. Allah yang memberikan pewahyuan kepada para penulis-penulisnya untuk dituliskan dalam berbagai-bagai bahasa. Dan setelahnya menjadi berita sukacita bagi seluruh bangsa. Karena banyak bangsa mengenal Injil kebenaran Allah itu sendiri. Banyak bangsa mengetahui, oh ini loh yang Tuhan mau itu dalam firman Allah. Yang kedua, firman Allah adalah hidup. Firman Allah bukan firman yang mati. Firman Allah hidup, yakni perkataan yang berkuasa merestorasi dan menyempurnakan kehidupan kita. Poin yang ketiga, saat mendengarkan atau menyempurnakan kehidupan kita, firman Allah berperan penting sebagai landasan yang sangat perlu untuk semua orang. Firman Tuhan menjadi standar acuan seseorang untuk hidup semakin serupa dengan Allah. Apa insight of the day kita hari? Firman Tuhan memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang yang percaya akan Tuhan. Sebab melalui firman Tuhan, kehidupan kita akan terus menerusi proses untuk menuju kesempurnaan yang berpusat pada Tuhan. Dengan tetap mengandalkan Tuhan senantiasa, teman-teman. Firman Allah itu ya
merubah kehidupan kita. Nah, firman Allah itu bernilai mutlak. Tiada firman lain yang dapat menggantikan kebenaran firman Allah itu sendiri. Amin, teman-teman. Ya. Yuk, miliki hati yang rindu untuk mencari firman Tuhan. Sehingga kita akan terus-menerus diperlengkapi dengan kebenaran yang sejati. Supaya kita dapat menjadi saksi dimanapun kita berada. Kita harus memiliki hati yang haus dan lapar mencari firman Tuhan. Menggali. Ya, terus-menerus belajar dan mau diajar. Ya, supaya kebenaran yang sejati itu memperlengkapi kita dan kita mampu menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Firman Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah berubah, dan selalu berfokus terhadap tuntunan Allah sendiri dalam Alkitab. Sebab firman-Nya berisi tuntunannya. Setuju bilang amin, teman-teman. Ya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Dimanapun kita berada, kita diperlengkapi untuk menjadi berkat. Diperlengkapi untuk menjadi saksi Tuhan. Dan kita dimampukan, diajar, dituntun, diarahkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Demikian yang dapat disampaikan, kiranya kita hidup dalam firman Tuhan. Amin. Aku kembalikan kepada host yang bertugas. Silakan, Vale. Yuk, amin. Makasih Kak Albert buat firmannya hari ini ya. Panjang sih firmannya ya. Tapi seharusnya masih banyak waktu sih. Tapi ya sudah lah. Selanjutnya kita mau ngapain ya? Oh iya, kita mau pengumuman dulu nih buat seminggu ke depan. Yuk, Ruben pengumumannya nih. Beri bertepuk tangan yang kepala sama. Haleluya. Kami meninggikan nama-Mu dari tempat ini Tuhan Yesus. Kami bersuka cita Tuhan. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Kami rindukan. Amin. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan. Mari sekali lagi dengan iman katakan. Kami rindukan kami siap melompat bagi Tuhan Yesus. Say, oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Menuju apakah mujizat dinyatakan. Bersama-sama katakan, Praise our God, say, praise our God, praise our God. Sekali lagi sorakan haleluya, haleluya. Kita lanjut aja yuk. Selanjutnya kita mau penyembahan dulu nih sebelum doa syafaat yuk. Penyembahan dulu, Ben. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya
hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Yes Lord, mari katakan Tuhan. Oh, Tuhan Kaulah pengharap. Kami percaya Tuhan, Percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Ya Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan Tuhan. Tuhan Kaulah pengharap. Amin ya Tuhan. Percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Oh Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapan. Amin ya Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Oh Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh, amin, dengan pujian bagimu ya Tuhan. Ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Yes Lord, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari sambil angkat tangan kita sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Yes Lord, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh, amin, dengan pujian. Segala hormat bagimu ya Tuhan. Yes Lord. Sepanjang hari ku
bersama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ya, mari kita berdoa ya, kita doa syafaat dulu. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kalau Kau memberkati kami sepanjang waktu tadi dan berkatilah kami agar kami bisa melanjutkan aktivitas kami selanjutnya setelah ini, Tuhan. Dan berkatilah kami dan juga negara kami, ya Tuhan, agar terjauhi dari pandemi saat ini, ya Tuhan. Terima kasih atas semua pemberkatan-Mu, ya Tuhan. Kami Tuhan berdoa mengucap syukur. Ya, amin. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Oh, rabasyata rarabaya rarabara. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Terima berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati menyertai kita semua. Mulai sore hari ini, esok Maranatha, sampai Tuhan Yesus turun menjemput kita. Ya awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Ya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore semua. Ya, selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitas. Kiranya Tuhan menyertai kita selalu dan God